Hai Sobat Kia, Bang Kia kembali lagi untuk belajar cerita Alkitab bersama dengan semua Sobat Kia. Di video sebelumnya, Bang Kia sudah bercerita tentang Ratu Wasti yang sombong, di mana dengan kesombongan Ratu Wasti itu memulai akan masuknya Ratu Ester di kerajaan Persia atau kehidupan Raja Ahasveros. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ratu Ester diangkat menjadi seorang ratu di kerajaan Persia. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen, dan di share supaya teman-teman yang lain juga tahu tentang cerita Ester yang ada di dalam pasal 2 ini. Ester diangkat menjadi ratu di dalam pasal 2. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi. Dia adalah Mordechai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda. Mereka diangkut oleh Raja Nebukadnezar, Raja orang Babel. Sobat Kia semuanya, menurut cerita Alkitab, dikatakan juga Mordechai itu adalah seorang pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Mordechai mengangkat Ester menjadi anaknya dan menghidupi Ester hingga menjadi seorang gadis yang cantik dan elok rupanya. Ketika Ester diasuh oleh Mordechai, Ester selalu mendapatkan pengajaran yang baik, tata krama untuk hidup menjadi seorang yang santun. Karena pada dasarnya Mordechai adalah orang yang beriman kepada Allah. Berkat ajaran Mordechai, Ester tumbuh menjadi seorang yang cantik, seorang yang rendah hati, seorang yang percaya kepada Allah. Sobat Kia semuanya, di video sebelumnya tentang Ratu Wasti yang sombong sudah dikatakan di akhir video bahwasanya Raja Ahasveros membuat undang-undang untuk memberitahukan kepada semua anak darah untuk berkumpul di istana untuk memilih ratu yang baru. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Ester sangat baik dipandang oleh Hegai, maka dengan segera Hegai memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, kemudian memindahkan Ester dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Kumpulkanlah semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Berikanlah mereka wangi-wangian layaknya seperti ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Baik, Raja, jadilah seperti keinginan Raja. Raja memerintahkan untuk mengumpulkan semua anak darah. Pergilah, beritahukan kepada semua anak darah di seluruh penjuru Susan ini, agar mereka berkumpul di benteng Susan untuk menghadap raja.
Ya saudara, kami akan pergi untuk memberitahukan kepada semua anak darah seperti perintah raja. Marilah kita pergi untuk memberitahukan kepada semua anak darah sesuai perintah raja. Ya, mari pergi untuk memberitahukan perintah raja. Wow, cantik sekali wanita itu. Dia harus mendapatkan wangi-wangian. Dan dia harus ditempatkan di bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther pun menjadi sangat menarik di mata Hegai, sehingga Hegai menuntun Esther agar dia sangat menarik di pandangan raja, dan sehingga raja mengeluarkan kasih sayang kepada Esther. Ketika Esther mendapat giliran untuk menghadap raja, Esther tidak melakukan apapun kecuali apa yang sudah diperintahkan oleh Hegai. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Esther satu-satunya wanita yang dikasihi oleh Baginda lebih dari perempuan lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Bawalah kemari para wanita itu. Baik, Raja. Bawalah dia pergi dari hadapanku, dan bawa gadis selanjutnya. Wow, dia sangat indah. Salam bagimu, Raja. Salam bagimu juga. Semoga hamba baik di pemandangan Raja. Jadilah padamu menjadi seorang ratu atas kerajaan Persia. Setelah pemilihan proses ratu yang baru selesai, Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak darah dikumpulkan dan sampai Raja Ahasveros menentukan ratu untuk pengganti Ratu Wasti, Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja. Pada waktu itu, Mordekhai mendengarkan pembicaraan antara Bigtan dan Teres, yaitu penjaga pintu istana. Kita harus membunuh raja. Ya, seharusnya ini tidak terjadi. Ini tidak selayaknya terjadi. Kedua sida-sida itu, Bigtan dan Teres, berniat untuk mengkhianati raja. Tetapi Mordekhai mengetahui rencana dua sida-sida itu. Maka Mordekhai memberitahukannya kepada Esther. Setelah Esther sang ratu mengetahuinya, maka dia mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekhai. Maka Raja Ahasveros bertindak dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara itu. Dan benar saja, dua sida-sida itu berniat untuk berkhianat, untuk membunuh Raja Ahasveros. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Sobat Kia semuanya, sekarang sudah tahu kan bagaimana kisah Esther diangkat menjadi seorang ratu? Ternyata Esther menjadi seorang ratu tidak terlepas dari campur tangan seorang Mordekhai. Di video sebelumnya sudah dikatakan kitab Esther itu mengenang akan pesta pembebasan bangsa Yahudi
dari cekaman tangan Haman yang ingin membunuh orang Yahudi, atau disebut dengan perayaan Purim. Maka dua nama besar yang sudah kita dengar, yaitu Esther dan Mordekai, akan mempengaruhi terjadinya pesta pembebasan tersebut bagi bangsa Yahudi. Sobat Kia semuanya, sampai di sini dulu ya videonya. Tunggu kisah selanjutnya ya, hanya di Sobat Kia. Terima kasih.